Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo class, how are you today? Oke, selamat datang kembali di channel YouTube kita SMA Namira Official Video bersama Miss Tila dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita masuk pada pertemuan kedua. Oke, kita masuk pada materi kita pelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan kedua. Untuk kelas 12 kita membahas materi frasa dan klausa. Minggu lalu kita sudah membahas klausa dan sekarang kita masuk lagi ke frasanya, tapi masih sedikit membahas klausanya. Oke, untuk klausa yang belum kita bahas yaitu jenisnya menurut berdasarkan kelas kata predikat, ya. Contohnya pertama itu ada kata sifat. Di sini kata sifat itu sangat, paling, amat, titik-titik sekali. Jadi misalnya amat baik, ya kan, senang sekali, seperti itu ya. Untuk contohnya bisa kita lihat baju adik sangat kotor. Baju adik di situ masuk pada subjek dan sangat kotor itu predikat. Predikatnya di situ merupakan kata sifat. Seperti itu. Contoh selanjutnya itu ada rumah nenek amat luas. Rumah nenek itu termasuk dalam subjek dan amat luas termasuk dalam predikat. Amat luas itu termasuk predikat yang berupa kata sifat. Selanjutnya jenis kata benda. Ya, contohnya itu ada rumus titik-titik plus yang plus KS. KS itu adalah kata sifat. Contohnya, ayahku pelukis terkenal. Ayahku subjek, pelukis terkenal predikat yang berupa kata benda. Contoh kedua itu ada ibunya seorang pramugari yang cantik, ya. Jadi ibunya itu subjek, seorang pramugari yang cantik itu predikat yang merupakan kata benda. Oke. Selanjutnya itu ada kata kerja. Rumusnya apa? Titik-titik plus dengan plus KS, kata sifatnya ya. Contohnya, saya sedang makan. Saya itu subjek dan sedang makan itu predikat atau kata kerjanya. Seperti itu, kita masuk pada frasa. Ya, materi yang baru untuk frasa, Miss akan kenalkan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan soal kita. Definisinya, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai satu makna gramatikal atau makna dapat berubah-berubah sesuai dengan konteksnya. Jadi frasa ini dia bagian kecil di bawah klausa. Jadi dia ada kata, frasa, klausa, baru kalimat. Ya, berarti dalam suatu kalimat itu terdapatlah frasa dan klausa. Oke, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu terdiri dari dua kata atau lebih, memiliki satu makna gramatikal, memiliki makna yang dapat berubah-berubah sesuai konteksnya, serta frasa tidak memiliki predikat. Kalau klausa itu terdiri dari minimal subjek dan predikat, kalau frasa tidak mempunyai predikat. Jadi dia bisa aja frasanya frasa nominal, bisa dia frasa verba, seperti itu. Selanjutnya, jenis frasa. Apa saja jenis frasa? Pertama ada frasa nominal, yaitu frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan. Ialah sebagai pengganti dari kata benda. Contohnya apa? Misalnya rumah kayu, sepatu kaca, dan lemari besi.
jenis kedua itu ada frasa verbal atau bisa disebut juga frasa kata kerja, yaitu frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Contohnya sedang tidur, ya, terus akan muncul dan akan datang. Untuk jenis selanjutnya ada frasa adjektiva atau bisa disebut juga frasa kata sifat. Adalah suatu frasa yang mempunyai inti berupa kata sifat dalam unsur pembentukannya. Contohnya sangat baik, cukup hebat, dan mahal sekali. Dan yang terakhir itu ada frasa preposisional. Adalah frasa yang menggunakan sebuah kata depan di dalam unsur pembentukannya. Contoh, dari sana, ke pasar, dengan kaki, ya. Jadi di depannya itu frasanya menggunakan kata depan, misalnya dari, ke, dengan, dan sebagainya. Kita masuk ke contoh soal, ya. Contoh soalnya yang pertama, sudah 3 jam dia berdiam diri di depan laptopnya sejak mendengar kabar itu. Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat dasar pilihannya itu dia sedih, B, dia berdiam diri, C, sudah 3 jam dia berdiam diri, dan D, dia berdiam diri di depan laptopnya. Jadi kalau merupakan kalimat dasar berarti dia klausa dasarnya. Klausa dasar minimal mempunyai subjek dan predikat. Coba kita lihat di poin A, dia sedih. Tidak ada ya kalimat di atasnya yang mencantumkan kata sedih. Berarti A salah. Untuk B, dia berdiam diri. Apa itu unsur kalimatnya? Dia subjek, berdiam diri, predikat. Oke? Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Mengapa C dan D tidak kita bahas? Karena untuk C dan D sudah lebih dari predikat dan subjek. Ya, di situ sudah ada objeknya atau keterangannya. Jawabannya adalah B. Oke, terima kasih. Demikian materi singkat kita. Semoga kalian paham, dan jika kurang paham silakan kita diskusi kembali dalam Google Classroom kita. Akhir kata, Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.